Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai tugas yang telah kami buat. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Kezia Audrey Natania, dan teman saya, Elvia Margareta Sitompul, Mayang Sari, dan juga Putri Ulandari. Baik, langsung saja kita mulai. Di mana yang pertama yaitu kita akan melakukan pre-processing dengan NLP. Terlebih dahulu, kita akan mengimport library yang ada, seperti import NumPy, SNP, Pandas SPD, Matplotlib, pyplot@plt. Nah, selanjutnya kita akan mengimport datasetnya, di mana di sini data yang kami gunakan yaitu data mobil listrik. Kita akan masukkan datanya ini ke dalam dataset yang ada. Nah, di bawah ini merupakan sentimen dari tweet yang sudah dibuat. Contohnya seperti di bawah ini. Terdapat 1000, ke bawah lagi, terdapat 1517 baris. Nah, selanjutnya kita masuk ke cleaning the text. Nah, cleaning the text ini ada nltk.download stopwatch. Ini itu berfungsi untuk menghilangkan kata yang tidak diperlukan pada datanya dan juga untuk memberikan informasi. Nah, terdapat juga removing number and symbol. Ini itu untuk menghilangkan nomor dan simbol yang ada pada yang sebelumnya. Terus ada case folding. Ini itu berfungsi untuk membuat semua huruf menjadi kecil. Selanjutnya ada tokenizing. Ini itu berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi daftar kata-kata. Selanjutnya ada stemming with NLTK, itu berfungsi untuk menghilangkan akhiran kata untuk mendapatkan bentuk dasar katanya. Yang terakhir ada filtering, itu menentukan bahasa yang digunakan. Nah, di sini menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita selanjutnya kita lihat hasilnya, itu korpus, dan ini merupakan hasil dari korpusnya. Bisa kita lihat pada tampilan ini. Oke, selanjutnya ada all stopwatch-nya. Ini merupakan kata yang sudah difilter. Hasilnya seperti ini. Nah, kita masuk ke creating the back of word model. Back of word itu adalah teks yang sudah diolah sebelumnya, yang dimana berupa korpus ataupun kata-kata yang telah dibersihkan di atas sebelumnya. Yang ini berguna untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Hasilnya berupa matriks X yang mewakili representasi row dan teks, dan juga matriks Y yang mewakili representasi yang berisi label ataupun target yang sesuai. Contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke splitting the dataset into the training and test set. Ini kita bisa lihat kita import library-nya dari from sklearn model selection. Ada xtrain, ytest, ytrain, ytest. Nah, di sini ada test size. Di sini test size-nya ukurannya 0,20. Nah, 0,20 ini untuk menentukan ukuran test set-nya sebagai 20% dari keseluruhan dataset yang ada, di mana 80% dari data yang ada itu digunakan sebagai training setnya dan 20% sebagai test setnya. Oke, selanjutnya ada training the naive Bayes model on training set. Di sini kita akan mentraining naive Bayesian pada model machine learning yang ada dengan men-set Gaussian naive Bayesian. Bisa kita lihat seperti di layar ini. Selanjutnya kita masuk ke predicting the test set result. Ini untuk memprediksi hasil pada dataset yang telah dibuat pada sebelumnya. Bisa kita lihat di sini itu mencetak hasil prediksi bersama dengan label yang sebenarnya dari datasetnya. Dari sebelah kiri itu adalah label prediksinya, dan angka sebelah kanan itu adalah berisi label yang sebenarnya. Oke, lanjut kita masuk ke making the confusion matrix-nya.
Pertama kita import dulu library yang kita perlukan seperti Seaborn dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke menghitung dan menampilkan confusion matrix-nya. Di sini kita buat terlebih dahulu variabelnya, di mana variabel confusion matrix yang di sini kita singkat menjadi YM, mana terdapat Y test dan juga Y prediksi. Nah, pada bisa kita lihat di sini terdapat dua label positif dan negatif. Untuk X labelnya itu untuk predicted label dan Y label itu untuk label yang sesungguhnya. Baru kita panggil menggunakan perintah plt.show. Nah, untuk evaluasinya di sini menggunakan variabel akurasi, precision dan juga recall, di mana terdapat labels, values dan color. Colornya di sini menggunakan blue, green, blue dan green. Selanjutnya kita masuk ke hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari confusion matrix-nya. Nah, di mana ada label true dan predicate labelnya juga ada. Nah, di mana akurasinya di sini sebesar 0,67 dan precisionnya 0,61, recall-nya 0,69, F-score-nya 0,64. Nah, untuk naive Bayesian modelnya seperti ini, F1 score-nya itu 0,645, recall-nya 0,690, precision-nya 0,606, dan akurasinya 0,670. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Margareta. Selanjutnya di sini kita masuk ke training the logistic regression model on the training set. Mana yang pertama kita akan mengimport logistic regressionnya, kemudian itu ada classifier logistic regression random state-nya 0, dan di sini kita predicting the test set result, yang mana Y-predict itu sama dengan classifier.predict xx. Dia akan menampilkan print dari np concatenate Y-pred.reshape, yang mana di sini dapat kita lihat ada dua kolom. Selanjutnya kita akan masuk ke mengimport library yang diperlukan, yang mana yang pertama kita akan import Seaborn SNS, kemudian ada import matplotlib.pplot sebagai PLT, dan kemudian ada from sklearn.matrix kita importkan accuracy score-nya, terus precision score dan recall score dan F1 score. Kemudian kita akan import confusion matrix-nya, dan juga kita akan import matplotlib.pplot sebagai PLT. Kemudian kita akan masuk ke menghitung dan menampilkan confusion matrix-nya, yang mana confusion matrix itu kita singkat sebagai CM, akan menampilkan Y-test dan Y-pred-nya. Kemudian kita akan masuk ke hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada tabel positif, true positif, dan kemudian yang 39 ini false negatif, dan yang 27 ini false negatif, dan yang false positif, dan yang 60 ini true negatif. Nah, yang mana hasilnya itu akurasinya itu kita dapat 0,67, precisionnya 0,61, dan recall-nya 0,9, dan juga F-score-nya itu 0,5. Oke, ini bisa kita lihat F1 score-nya itu 0,645, recall-nya itu 0,69, dan precision-nya itu 0,61, dan akurasinya itu
Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke model KNN, model on training set 1. Nah, di sini yang mana kita akan mengimport Knightbox classifier-nya, dan kemudian di sini diketahui Knightbox-nya itu 5, dan metriknya ini kita menggunakan Minkowski, dan kemudian ada P-nya itu 2. Nah, ini merupakan predicting the test set result dari KNN modelnya. Bisa kita lihat hasilnya. Dia terdapat 2 kolom, Y dan X. Dan kemudian kita akan masuk lagi ke library yang diperlukan. Kita importkan seaborn-nya itu sebagai SNS. Kita masuk ke confusion metric, Y-test dan Y-print-nya, yang mana di sini PLT figure-nya itu peak size-nya itu 8,6, dan juga di sini kita akan menggunakan SNS, headmap, CM, not true, dan FMTD, dan CamGreens seaborn-nya false. Oke, dan kemudian kita akan masuk ke evaluasinya. Nah, di sini kita menggunakan evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1. Dan kemudian kita akan menampilkan print dari F akurasinya, terus precision-nya, recall-nya, dan juga F score-nya. Dapat kita lihat di sini hasilnya. Yang mana akurasinya itu 0,67, dan precision-nya itu 0,61, recall-nya itu 0,69, dan F score-nya itu 0,7. Oke, ini bisa kita lihat KNN modelnya. F1 score-nya itu 0,645, recall-nya itu 0,69, dan precision-nya itu 0,61, dan akurasinya itu 0,67. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mayang, dipersilakan. Training the SVM model on the training set. Ini merupakan data latih merujuk pada proses mengerjakan SVM menggunakan data yang telah ditentukan sebelumnya, yang disebut sebagai set data latih. SVM merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klarifikasi dan regresi. Di sini dapat dilihat di programnya, yaitu from scan SVM import SVC, yang dimana kernel linear random state-nya sama dengan 0, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya yaitu predicting the test set result, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya mengimportkan library yang diperlukan, lalu menghitung dan menampilkan confusion metric. Selanjutnya evaluation, yang dimana evaluasinya itu dapat dilihat di sini: Aquary, precision, recall, F score. Di sini ada label, values, color, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini: positif, true label, negatif. Predicate labelnya di sini ada Aquary 0,66, precision 0,59, recall 0,71, F score 0,64, yang dimana SVM modelnya dapat dilihat seperti tampilan di sini.
Selanjutnya training the kernel SPM model on the training set. Ini merupakan data pada dataset mengacu pada proses melatih model SPM dengan menggunakan kernel tertentu pada data latih. Yang dimana di sini dapat dilihat pada programnya from sekarang SPM import SVC, yang dimana di sini ada random state-nya sama dengan 0. Di sini dapat dilihat hasilnya SVC random state sama dengan 0. Selanjutnya predicting the test set result, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya mengimport library yang diperlukan, yaitu import Chevron as SNS. Di sini diimportkan Aquary score, precision score, recall score, F score. Selanjutnya menghitung dan menampilkan coefficient matrix. Untuk menampilkannya di sini CM coefficient matrix test Y prime. X tick labelnya positif negatif positif negatif. Selanjutnya evaluasi. Selanjutnya evaluasi. Di sini ada Aquary, precision, ada recall F1. Selanjutnya di sini dapat dilihat hasilnya, yaitu positif, true label, negatif. Selanjutnya predicate label. Di sini ada Aquary-nya 0,69, precision-nya 0,71, recall 0,47, F score-nya 0,56. Yang dimana itu juga dapat dilihat seperti tampilan ini. Selanjutnya training the decision tree classification model on the training set. Ini merupakan pelatihan model klasifikasi pada set data latih, melibatkan proses pembuatan dan pelatih model keputusan menggunakan data latih. Yang dimana dapat dilihat programnya di sini, decision tree classifier, yaitu entropy random state sama dengan 0, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya untuk predicting the test set resultnya dapat dilihat hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu mengimport library yang diperlukan, yang dimana programnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya menghitung dan menampilkan coefficient matrix, yang dimana programnya juga dapat dilihat di sini. Selanjutnya yaitu evaluasinya di sini Aquary, precision, recall, F1. Yang dimana labelnya ada Aquary, precision, recall, F1 score. Valuesnya Aquary, precision, recall, F1 dengan color blue green, yang dimana hasilnya dapat dilihat di sini. Coefficient matrixnya positif, true label negatif, predicate label, yang dimana Aquary-nya 0,69, precision 0,71, recall 0,47, F score-nya 0,56.
yang dimana juga dapat dilihat seperti tampilan ini decision tree, classification model, F1 score 0,56, recall 0,47, precision 0,71, Aquari 0,69. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya di sini ada Random Forest Classification Model. Lalu di sini kita bisa langsung memasukkan import Random Forest Classifier-nya. Lalu kita dapat menjalankannya. Setelah itu kita akan melakukan prediksi tesnya. Di sini ada YPRED Classifier Predict X Test, dan ini merupakan hasil dari prediksinya. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan confusion matrix-nya. Kita import library yang kita butuhkan. Lalu di sini kita akan membuat sebuah fungsi CM, yaitu di mana di dalamnya terdapat confusion matrix, YTest dan YPRED. Lalu di sini ada X label, di mana X label itu merupakan predicted label dan Y label yaitu true label, dan juga untuk title-nya yaitu confusion matrix. Lalu di sini ada PLT show untuk menampilkannya. Di sini untuk evaluasinya yaitu ada akurasi, precision, recall, dan F2. Lalu ini merupakan hasil dari confusion matrix yang sudah dilakukan di atas. Dapat dilihat di sini ada label true positif dan false positif, juga true negatif dan juga false negatif. Dan untuk predicted labelnya di sini kami mendapatkan akurasinya sebanyak 0,69 dan precisionnya sebanyak 0,719, recall sebanyak 0,471 dan F-score-nya sebanyak 0,69. Dan ini merupakan tampilan dari diagramnya untuk Random Forest Classification modelnya. Lalu di sini making the confusion matrix-nya, kita bisa langsung memanggil import untuk confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Lalu setelah itu kita akan memanggil akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Dan di sini kami menggunakan salah satu modelnya yaitu Random Forest, dan ini merupakan tampilan dari diagramnya. F1 score-nya terdapat 0,569, recall-nya terdapat 0,471, precision-nya 0,719, dan akurasinya 0,690. Baiklah, untuk contoh cross-validation dari kelompok kami, di sini kami menggunakan model SVC model. Lalu di sini kita masukkan library-nya, dan di sini kami menggunakan kfold 5, dan dapat dilihat hasilnya yaitu ada 0,7, 0,71, 0,69, 0,625 dan juga 0,72. Dan untuk hasil rata-ratanya kami mendapatkan yaitu 0,688. Lalu untuk assemble-nya, di sini setelah kita masukkan library yang dibutuhkan, kami menggunakan 3 model saja, yaitu decision tree, SVC, dan juga random forest. Lalu setelah dimasukkan, maka hasilnya akan keluar seperti ini, yaitu nilai akurasinya yang pertama yaitu 0,64 untuk decision tree, 0,68 untuk SVC, dan juga 0,68 untuk random forest. Dan juga untuk ensemble-nya kami mendapatkan akurasinya sebanyak 0,69. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.